yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Kita sudah terhubung dengan pengamat politik dan juga pemerhati bangsa Bang Tony Rosid di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana silaturahimnya ke negara paman Sam itu pekan lalu? Iya, mohon maaf untuk kemarin dengan semua pemirsa Rasil ternyata tidak dapat sinyal dalam perjalanan dari di Cakung ke Columbus. Jadi nggak ada sinyal sehingga ada di sana malam ya. Alhamdulillah lancar ya Bang Tony ya. Sekarang sudah di Indonesia lagi nih. Lancar. Baik, sambil terus memantau dan juga mengamati apa yang terjadi di negeri ini, bidang politik maupun bidang sosial ataupun lain-lainnya ya Bang Tony ya. Kita akan melihat pertama bagaimana sebenarnya peta atau prediksi kondisivitas ya. Kondisivitas ini ke depan pemilu 2014 itu akan sekondusif apa? Ketika melihat pertama sikap pemerintah dalam hal ini sikap pemimpin negeri ini gitu ya menghadapi pemilu. Lalu juga sikap para elit-elit partai, lalu juga sikap rakyatnya sendiri yang sepertinya itu ada kejenuhan untuk pencitraan, lalu merindukan sosok pemimpin yang betul-betul memperhatikan nasib bangsa ini. Bagaimana Bang Tony? Ini saya teringat pas kemarin pemimpin negeri ini mengatakan kita harus kondusif nih menghadapi 2024, sementara keriuhan masih saja ada. Bagaimana analisa Bang Tony? Iya, apa yang tidak kondusif? Apa yang tidak kondusif? Saya kadang-kadang heran itu. Semuanya serba kondusif, tidak ada masalah. Hanya orang-orang aja yang kemudian berupaya untuk menciptakan situasi, opini, asumsi yang seolah-olah ini tidak kondusif. Sehingga dari situlah kemudian ada semacam tanda-tanda kutip dicurigai agenda-agenda yang tidak kita inginkan bersama. Yeah. Jadi apa yang nggak kondusif sekarang? Beda sekali 2019 dengan 2024. Kalau di 2019 misalnya, ya karena memang itu efek dari 2017, di situ ada keterlibatan penguasa, yang pada akhirnya kemudian ada oposisi yang tidak terima, yang membuat tensi politik menjadi sangat tinggi, ya lawannya cuma dua, yaitu oposisi dengan katakan incumbent. Di situ kemudian muncul gesekan ya yang kemudian yang membuat gesekan itu semakin panas ya itu kan karena ada sikap-sikap menurut saya dari pihak-pihak tertentu yang tidak adil, tidak proporsional, berlebihan, lebay dan sebagainya itu loh. Ya ada faktor incumbent di sana. Kalau 2024 kan nggak ada incumbent. Yeah. Hanya ya kisruh, kemudian terjadi gesekan tinggi dan tegang kalau ya sekali lagi kalau ya lingkaran kekuasaan itu ikut campur. Kalau mereka tidak ikut campur nggak ada situasi yang tidak kondusif itu, semua kondusif. Apalagi kita tahu karakter orang Indonesia lah, pengennya adem ayem. Jadi kalau kita memahami karakter orang Indonesia mayoritas itu kan ada di Pulau Jawa dan masyarakat di Pulau Jawa itu adalah masyarakat yang senangnya tenang, damai gitu kan. Terus kemudian pelan-pelan kan ada istilah alon-alon asar kelakon, mangan ora mangan kumpul. Ini kan sebenarnya filosofi yang menggambarkan masyarakat mayoritas di Indonesia yang suasananya ingin selalu damai dan mereka terus menjaga kedamaian itu. Tetapi ketika kemudian dimunculkan ketakutan, momok bahwa Indonesia jangan seperti di Timur Tengah. Beda lah bro. Indonesia nggak beda dengan Jawa Tengah. Kalau Anda berpikir, maksudnya Indonesia beda dengan Timur Tengah. Kalau Anda berpikir bahwa Indonesia itu bisa ditarik untuk seperti di Timur Tengah, Anda nggak tahu sosiologi, Anda nggak tahu karakter masing-masing, Anda nggak baca juga sejarah antara Indonesia dengan Timur Tengah. Ya bisa kalau saya dalam kajian ilmiahnya Anda bodoh banget gitu loh.
Ada bahlul murokab kalau kemudian takut, khawatir, cemas Indonesia seperti Timur Tengah. Enggak lah. Cobalah baca histori, cobalah baca karakter masyarakat Indonesia, coba baca bagaimana pola perpolitikan di Indonesia. Ya kadang-kadang ya tensi saya agak naik juga kalau bicara tentang itu gitu loh. Ya, ini adalah merupakan kerjaan ya pihak-pihak tertentu yang menggunakan teori konflik untuk menciptakan sebuah kegaduhan demi kepentingan tertentu. Jangan sampai ya kita tahulah sesungguhnya orang yang teriak maling itu adalah pencuri gitu loh. Orang yang teriak rampok itu adalah perampok. Orang yang teriak koruptor itu adalah korupsi, itu adalah koruptor. Umumnya seperti itu, tidak semuanya, umumnya seperti itu. Nah, kemudian kalau orang bicara gaduh, ya sebenarnya dialah yang membuat gaduh. Orang bicara bahwa Indonesia nggak aman, dialah yang membuat tidak aman. Jadi tolonglah narasi-narasi itu di stop. Jangan demi kepentingan-kepentingan tertentu mengobarkan bangsa ini, mengobarkan karakter damai dari bangsa ini. Nggak ada gaduh itu. Kalau kemudian ternyata gaduh itu berarti ada desain oleh pihak-pihak tertentu yang sangat profesional untuk membuat kegaduhan demi kepentingan tertentu. Sekarang apa alasan gaduh? Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa ini udah berkampanye, kemudian ini adalah sebuah kegaduhan. Nah, banyak baliho di mana-mana nggak gaduh kok, biasa aja gitu loh. Ketika Nasdem misalnya mendeklarasikan Anies, Nasdem dianggap bikin gaduh. Ya ketika Prabowo dengan Gerindranya membuat deklarasi Prabowo Presiden, nggak ada gaduh. Yang membuat gaduh adalah orang yang bersikap tidak objektif, tidak jujur, dan tidak adil. Itulah sumber kegaduhan, itulah sumber konflik, itu sumber ketidakdamaian dan membuat kita semua tidak tenang. Jadi keras saya ya, pagi-pagi. Jadi memang ini warning gitu loh. Nah, kebetulan memang saya terus terang lebih banyak paham tentang teori konflik. Gitu. Jadi ketika ada konflik saya bisa memahami siapa pemainnya, polanya seperti apa. Ya, kemudian arahnya kemana. Dan itu menjadi sebuah pola yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dinilai, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk di-tracing. Siapa dan dari kelompok mana, apa tujuannya, mengapa dia memainkan ini sesensitif apa dan seterusnya. Gampang sekali soal itu. Jadi kesimpulan dari basic teoritis yang saya punya dan data-data yang selama ini ada, itu ada permainan-permainan untuk membangun sebuah kegaduhan melalui opini, ya, untuk menyudutkan kelompok tertentu dan mengangkat kelompok yang lain. Ada semacam ketakutan-ketakutan ketika mereka harus berbuat fair, harus berbuat adil, harus berkompetisi secara wajar, normal, sesuai dengan aturan dan etika kebangsaan yang ada. Itulah yang kemudian mereka menggunakan cara-cara bagaimana situasi seolah-olah ini sebuah kegaduhan. Padahal yang membuat gaduh adalah opini dia, yang membuat reseh adalah diri mereka. Nggak perlu disebut ke kelompok tertentu, tetapi ada kelompok-kelompok ini yang selalu hidup sepanjang sejarah Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, masa Orde Baru ada, masa Orde Lama ada, masa Reformasi makin banyak, karena ruang kebebasan untuk menuduh sana-sini, memfitnah sana-sini begitu terbuka. Maka menurut saya, rakyat mesti cerdas, masyarakat mesti paham bahwa situasi seperti itu diciptakan dengan adalah tidak normal, sengaja direkayasa dan diciptakan kondusif. Ya, kalau tidak ada orang bilang menyoal deklarasi kan kondusif. Tidak ada orang yang menyoal baliho, kalau kemudian soal kritik sedikit banyak, sedikit-sedikit itu biasalah. Tapi kalau kemudian hari-hari menyoal itu, hari-hari berteriak itu, inilah sebenarnya kelompok yang menjadi sumber terciptanya sebuah kegaduhan melalui opini-opini yang dibangun. Stoplah. Kasihan rakyat, kasihan bangsa ini, kasihan negara ini. Kita sebenarnya pada hakikatnya kondusif. Biarlah pemerintah di sisa waktu yang ada membangun, memiliki ketenangan dan kenyamanan untuk membangun bangsa ini. Dan kita semua support gitu loh.
Kalau kemudian ada masukan, ada kritik sana sini, makanya hal-hal yang sepele seperti kemarin soal KTP, soal ijazah palsu macam-macam, saya nggak mau komentar. Kenapa? Ini bukan hal-hal yang substansif. Ada persoalan-persoalan yang lebih substantif, ada persoalan-persoalan lebih krusial, ada persoalan-persoalan lebih mendasar bagi bangsa ini, dan ini seringkali dirusak oleh opini-opini pihak-pihak tertentu yang canggih, yang berpengalaman, yang punya kematangan, ya secara profesional melakukan itu untuk menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Jadi bukan rakyat yang buat gaduh, bukan para kandidat yang membuat gaduh, tapi orang-orang tertentu yang terancam kepentingannya untuk terutama 2024, inilah yang kemudian merasa panik lalu menciptakan opini-opini seolah Indonesia ini gaduh, seolah pencapresan itu gaduh. Nggak ada yang gaduh kecuali opini mereka. Begitu Mas Angga. Jadi keras ini ya pagi ini. Nah, iya, Bang Tony, kita lihat ini kan dalam hal penyebaran informasi gitu ya. Kita lihat di sini lapisan masyarakat atau public sphere, lalu kita lihat juga lapisan para elit ataupun lapisan para pejabat. Sebenarnya ketika ada isu yang menggelinding itu, apa yang sengaja supaya publiknya yang riuh atau elitnya biasa saja atau pemerintahnya bisa jadi bagaimana gitu Bang Tony? Ya, jadi ada 3 dalam konteks ini. Ya, 3. Yang pertama itu adalah isu murni. Ya, kemudian berjalan bergulir karena memang isu itu sensitif, isu itu menarik, itu menggoda terhadap sensitivitas masyarakat. Yang kedua, ada juga isu yang memang direkayasa dalam pengertian misalnya untuk mengalihkan isu yang lain, isu yang lebih krusial. Yang ketiga adalah ada isu yang sesungguhnya memang natural, tetapi kemudian ditunggangi oleh kelompok tertentu untuk diarahkan menuju tujuan yang diinginkan oleh kelompok itu, khususnya adalah kelompok elit. Karena memang elit adalah yang punya akses, elit yang punya logistik, elit yang punya pengalaman, elit yang bisa mengolah semua itu menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Jadi ada 3 hal. Ya. Jadi kita perlu pahami setiap isu muncul. Kalau itu murni natural masyarakat, saya pikir dan kemudian tidak ada pemainnya di situ, itu terukur lah, bisa dikendalikan. Ya. Tetapi kalau kemudian ada pihak-pihak ya yang ikut bermain dan memang hampir tidak ada isu yang muncul secara natural kemudian tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini yang kemudian menjadi panjang, menjadi makin masif, kemudian di situ menjadi tidak natural lagi. Dan ini seringkali terjadi. Ya, kegaduhan rakyat itu bisa terukur kok, bisa dikendalikan kok. Kecuali kegaduhan itu berkaitan dengan perut lapar. Misalnya belanja bensin, seandainya belanja bensin pada hari ini jadi 20.000, itu teriak, itu tidak bisa terakomodir, tidak bisa mampu untuk ditahan lagi, misalnya, gitu kan. Ya, kemudian beli bakso, harga yang biasanya 15.000 jadi 50.000, itu juga masyarakat makin akan beli beras. Ya, sekarang aja simpang siur, Menteri Perdagangan bilang beras sangat terbatas, maka hasil panen rakyat berapapun akan dibeli oleh Bulog. Sementara menteri dari pihak yang lain mengatakan bahwa beras berlimpah, berkecukupan. Ketidaksinkronan semacam ini kan seringkali juga terjadi. Pertanyaannya, siapa yang buat kegaduhan? Rakyat dari Hong Kong. Nah, ini yang perlu kita juga harus pahami. Sebenarnya rakyat Indonesia itu baik banget kok. Misalnya gitu kan, ada orang ketangkep KPK di penjara, besoknya keluar bisa nyalon lagi jadi kepala daerah, bisa nyalon lagi jadi komisaris, bisa nyalon lagi jadi direksi, bisa nyalon lagi jadi anggota DPR. Coba, perang baiknya apa rakyat kita? Terus kemudian gitu kan, ada yang mau ditangkap oleh KPK ngilang sampai sekarang gitu kan. Sekarang bertahun-tahun. Rakyat juga nggak demo kan? Iya. Ya mestinya ini kan layak di demo. Kemana orang itu? Ya ini satu contoh, rakyat kita sudah sangat terlalu baik. Maka kalau kemudian
ada kegaduhan yang tidak terkontrol, uncontrolled, berarti ada pemain-pemain dari elit yang masuk di situ untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Jadi jangan selalu sudutkan rakyat, jangan selalu salahkan rakyat. Saya pikir rakyat kita jernih. Ya. Kalau kemudian mereka ada friksi, ya terukur lah, bisa dikendalikan, bisa dihitung lah. Ya, kecuali mau mengganti Pancasila, nah ini rakyat marah betul. Itu nggak terbendung. Ya, kemudian agama nggak boleh ada di Indonesia, rakyat marah betul. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diakomodir rakyat, tapi begitu banyak hal-hal yang dimaafkan oleh rakyat. Jangan kemudian rakyat selalu dijadikan sebagai kambing hitam. Semua tahu kok, gitu loh. Ya, demo besar-besaran tentang undang-undang Minerba, demo besar-besaran tentang undang KPK, mulus saja, dan kemudian rakyat juga ya pada akhirnya bisa menerima, mengakomodir, gitu kan, dengan sebuah catatan, dengan keprihatinan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak anarkis, mereka tidak berbuat sesuatu yang membuat sampai negara ini stuck untuk membangun masa depannya. Enggak, rakyat kita terlalu baik. Tapi jangan terlalu sering dimain-mainkan lah. Nah itu. Nah Bang Tony, saya ingin masuk ke lapisan ataupun lingkungan para elit partai ya, yang masyarakat juga kan pasti memantau setiap perkembangannya. Sebenarnya yang terjadi di lingkup partai itu bagaimana kaitannya dengan persiapan tadi kita ke Pilpres selanjutnya, eksistensi koalisi, juga mungkin ada apa ya, hal-hal yang di luar permukaan yang kita nggak tahu, kekisruhan dari internal partai juga. Bagaimana Bang Tony melihat partai-partai ini sekarang menghadapi 2024 ini? Ya, yang kisruh itu kan sesungguhnya persaingan antar partai. Kompetisi antar partai. Partai kan menghadapi 2024, mereka ingin menang di 2024, menang di calon presidennya, sehingga mereka bisa menikmati bagian daripada kekuasaan. Yang kedua adalah menang di DPR-nya, sehingga kursi mereka kemudian bertambah. Itu aja kan sebenarnya. Tapi masalah kudeta partai, masalah ada dua matahari dalam sebuah partai, itu masih kita dengar gitu isu-isu itu. Oh, kalau itu kan biasa terjadi gitu loh. Biasa terjadi. Pemenang itu adalah yang paling kuat. Ketika yang kuat ini punya kesempatan, ya pasti diambil, siapapun itu. Ketiga misalnya ketua umumnya lagi jalan-jalan, ya ada tugas lah, bukan jalan-jalan nanti diprotes saya. Ada tugas sebagai seorang menteri ke Eropa, gitu kan. Belum, ketika di sana, pulang udah berganti posisi ketua umumnya dengan PLT. Belum sempat menggugat. Itu. Ada Kemenkumham. Dari dulu siapapun rezimnya, gitu kan, kudeta di partai-partai bahkan di ormas itu melibatkan kekuasaan. Kenapa? Kekuasaan itu punya kepentingan. Cuman ada yang kasar, ada yang halus, kan gitu aja. Iya. Dalam rangka untuk stabilitas tidak saja negara, tapi juga stabilitas terhadap kekuasaannya, maka penguasa merasa penting untuk terlibat. Cuman ada yang kadang-kadang nggak terlalu penting, kemudian dianggap penting. Ini masalah gitu loh. Ya. Susah untuk melakukan sebuah kudeta terhadap ormas besar atau partai besar kalau tidak melibatkan kekuasaan. Apakah pada masa SBY tidak? Iya juga gitu. Masa siapapun. Cuman ada yang halus, ada yang malu-malu, ada yang terang-terangan, ada yang merasa kuat dan sebagainya. Kemudian begitu juga. Jadi kalau saya selalu melihat pada hukum keniscayaan ya. Dalam politik itu ada hukum keniscayaan. Orang mau melakukan orang itu mau melakukan langkah-langkah politis itu didasari oleh situasi dan kebutuhan dirinya. Misal Pak Jokowi, gitu kan. Pak Jokowi itu setelah 2024 beliau nggak punya partai. Padahal beliau presiden 2 periode. Legasi apa, identitas apa yang nanti akan dimiliki oleh Pak Jokowi? Maka kebutuhan Pak Jokowi
akan lokomotif sebuah partai itu menurut saya adalah wajar. Iya. Nah, partai yang mana? Mendirikan dari nol tidak mudah. Ada isu memang PSI mau dulu didirikan untuk Pak Jokowi, tapi PSI kan satu kursi aja nggak dapat. Gitu. Terus kemudian, ya kalau Pak Jokowi itu tetap di PDIP misalnya, pasca 2024, ada namanya Ibu Mega. Yeah. Pak Jokowi saya yakin nggak akan mendapatkan tempat kecuali hanya sebuah identitas yang tanpa fungsi, tanpa peran yang signifikan. Sementara Pak Jokowi masih muda, punya jaringan yang cukup kuat, 2 kali berkuasa. Siapapun kalau posisinya sebagai Pak Jokowi gitu kan, ya akan melahirkan atau mendapatkan sebuah lokomotif yang sehingga masih tetap eksisten secara politik. Sebagai politisi tentu pengen eksis, apalagi di belakang Pak Jokowi ada anak, ada menantu yang butuh pembimbing, yang butuh pengarah. Ketika Pak SBY selesai kemudian tetap jadi ketua partai, pada saat itu ketum maupun pembina Partai Demokrat, masih punya legacy. Jadi kalau kemudian, saya tidak menganggap aneh kalau Pak Jokowi misalnya kemudian berupaya, seandainya ya, ini kita bicara seandainya berupaya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana menciptakan kesempatan untuk mengambil PDIP. Menurut saya wajar gitu loh. Pak Jokowi kader PDIP, Pak Jokowi penguasa. Pak Jokowi punya pendukung besar di PDIP. Sementara Ibu Mega itu waktunya tinggal katakanlah tidak terlalu lama akan mengadakan suksesi kepemimpinan di PDIP. Ya apa salahnya kalau kemudian Pak Jokowi mengambil posisi itu, bersaing dengan Puan. Wah ini partai milik bersama meskipun yang berdarah-darah, yang berkeringat, dan kemudian Pras Soekarno adalah pemersatu daripada partai, iya. Tapi Pak Jokowi itu ya punya kekuasaan, punya pendukung fanatik dan militan yang banyakkan dari PDIP, juga menurut saya juga punya kesempatan untuk ikut berkontestasi, merebut kepemimpinan PDIP pasca Ibu Mega dengan yang lain. Begitu juga ada Pak BG di situ. Punya logistik, punya akses, punya pengalaman, punya kematangan, yang kemudian ikut serta melakukan langkah-langkah dan melihat momentum untuk mengambil, untuk bersaing lah, bukan mengambil ya, bersaing terhadap kesuksesi di PDIP. Saya pikir wajar, nggak ada yang aneh. Jadi nggak perlu kemudian panik, kemudian dianggap sesuatu yang sesuatu yang abnormal, dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang menyalahi aturan, enggak. Kan? Saya pikir ADART di partai juga mengakomodir setiap kader untuk ikut berkontestasi, memperjuangkan partai itu melalui posisi kepemimpinan. Kan? Dan ini juga berlaku di partai yang lain. Misalnya ternyata Erlangga kemudian di Golkar melemah, lalu ada orang-orang kuat mengkudeta Erlangga, hal biasa. Jadi filosofinya adalah siapa yang kuat yang menang. Dan itu yang terjadi. Gitu. Yeah. Ya tentu mereka punya kalkulasi politik tersendiri. Ya kemudian diawali test the water gitu kan, misalnya ada yang ya kami berdoa semoga Pak Jokowi memimpin PDIP di masa yang akan datang. Sah saja kan. Dulu ada sekelompok orang yang kemudian konversi pers berharap menginginkan mendukung Pak BG Budi Gunawan untuk menjadi ketua umum PDIP dan menjadi calon presiden 2024. Hal yang wajar, hal yang biasa. Jangan dianggap aneh, jangan dianggap abnormal, jangan direspon yang terlalu berlebihan gitu. Justru kalau direspon terlalu berlebihan, ya ini akan merusak imun daripada partai itu sendiri. Suksesi kan hal yang wajar. Apalagi kita tahu Ibu Mega itu menjadi ketua partai dari tahun 2007 misalnya itu kan sampai sekarang ke 97. Ya sudah 26-27 tahun gitu. Hal yang wajar lah gitu loh. Iya. Begitu. Nah kita perlu Bang Tony ya melihat sebenarnya rakyat ini itu diberikan bukan tontonan ya, diberikan hal-hal yang kalau misalkan dari elit-elit politik itu
setiap keributan itu coba dicerminkan sebagai orang yang cerdas. Maksudnya cerdas. Jadi kalau ributnya itu pakai ilmu gitu kalau orang cerdas itu. Kadang-kadang memang elitis ini dia tidak mungkin tidak ingin capek kali ya, atau tidak ingin ambil pusing. Akhirnya dipakailah tangan-tangan lain gitu ya, tangan-tangan lain. Nah, sebagai penutup ini Bang Tony, saya pengen bisakah gitu ya para elit partai dan juga dalam hal ini pemegang kekuasaan itu menampilkan ketika menanggapi persoalan ataupun hal yang bikin ribut itu pakai ilmu gitu. Ya, Bagaimana kalau Bang Tony? banyak Bagaimana? elit kemudian ijazahnya beli gimana mau pakai ilmu? Ya ini bicara tentang hulu ke hilir. Iya. Kalau dari hulunya bermasalah, gitu. Mana hilir nggak bisa kemudian insidentil, spontan merubah karakter orang, kemudian merubah pengetahuan orang, gitu kan. Ya kalau para elit itu baik di legislatif maupun juga di eksekutif, mereka baca buku, mereka aktivis organisasi ketika mahasiswa, mereka mengikuti jalur pendidikan yang wajar dan normal gitu kan, bukan kuliah di samping pom bensin gitu kan, kampusnya gitu kan, dan kuliahnya itu ya normal, bukan hanya sebulan 2 kali. Saya pikir ini akan melahirkan orang yang punya sense of belonging, rasa kepemilikan kepada bangsa ini, rasa tanggung responsibility yang bagus, tanggung bertanggung bangsa ini yang bagus, yang pada akhirnya melahirkan integrity dan juga capability. Gitu. Gimana kita mau bicara tentang integrity dan capability kalau hulunya aja bermasalah? Mereka mendekati ulama untuk minta nasihat, ya. Bukan sesungguhnya minta. Banyak yang kemudian sesungguhnya mau menipu ulama. Pura-pura aja minta nasihat, misalnya melibatkan para akademisi untuk melakukan penelitian, padahal dalam rangka kepentingannya itu kan banyak. Ini soal modus integrity, karena memang proses di hulu bermasalah. Iya. Akhirnya di hilir juga bermasalah. Ya, tapi memang tidak boleh putus asa. Orang-orang seperti media seperti Rasil itu kan sebagai pihak yang mengontrol, membuat arah. Ya, paling tidak kalau parahannya 12 itu dikurangi menjadi 9. Kira-kira gitulah gitu loh. Iya. Nah, ke depan ini kan langkah reaktif. Perlu langkah proaktif ke depan, di mana calon-calon legislatif, calon-calon eksekutif adalah orang-orang yang memang terukur integritinya, terukur capability-nya, punya rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial moral, secara moral kebangsaan, bagi orang yang memang memiliki jiwa dan karakter kebangsaan dan juga kenegarawanan yang baik. Betul. Itu yang terpenting, itu menjadi tugas kita bersama. Maka rakyat juga jangan memilih asal orang, asal dekat dipilih, asal saudara dipilih, asal satu ormas dipilih, ya asal pernah ketemu dipilih, asal pernah dikasih sembako dipilih dan sebagainya. Ya rakyat juga yang tidak cerdas. Ya, jadi kalau kemudian elit banyak tidak cerdas karena rakyatnya tidak cerdas. Maka perlu dicerdaskan rakyat ini. Karena salah satunya punya tanggung jawab untuk mencerdaskan rakyat, baik tidak hanya secara sosial tapi juga cerdas secara politik. Iya. Baik Bang Tony. Semoga ya bangsa ini bisa terus dikawal sama orang-orang yang berilmu dan bertanggung jawab, intinya gitu ya Bang Tony ya. Iya. Baik Bang Tony, terima kasih banyak atas dialog kita di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Semoga selalu sehat Bang Tony. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.